يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Selamat bagi para sesmeter yang telah hadir di layar kaca Anda dalam acara Ngasah Ramadan untuk membuka pintu hidayah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurut Tauhid Nyai Haji Afifah Abdurrahim Syarif beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurut Tauhid yang kami takdimi, dan seluruh jajaran dari kepanitiaan Ngasah Ramadan. Kita berjumpa kembali dalam acara Ngasah Ramadan kali ini yang bertemakan ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Perlu kita ketahui apa Ramadan itu. Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang mana di bulan tersebut kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dalam ngasah Ramadan. Kedua kalinya salawat ma'asalam tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran melalui ad-dinul Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah surah Al-Baqarah ayat 183. Bisa kita simak dari ayat tersebut yang sudah dibacakan tersebut, yang mana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya kita semua sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kita berpuasa. Seperti halnya orang-orang terdahulu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang memiliki sebuah tujuan bertakwa. Tentu dengan puasa ini insya Allah takwa kita akan bertambah meningkat dan demi hari meningkat. Kita punya sebuah ibadah yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut ibadah begitu banyak dan pahala begitu ditingkatkan. Yang sering kita laksanakan yakni di bulan puasa, pada siangnya kita berpuasa. Ada yang tetap beraktivitas, ada pula yang ditiadakan aktivitasnya. Memang berbeda cara di setiap manusia itu menyambut Ramadan. Contoh satu hal dari beberapa orang meniadakan aktivitasnya di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena seluruh bulannya dipakai untuk beraktivitas.
Setelah itu pada bulan Ramadan aktivitasnya dikurangi untuk hanya beribadah kepada Allah. Contoh pergi ke masjid-masjid, musolah-musolah untuk iktikaf. Dan juga contohnya baca Al-Quran setiap hari, mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ada juga ciri orang bukan meniadakan aktivitasnya, namun aktivitas tetap dijalankan seperti biasa. Namun di dalam niatnya itu ada yang namanya niat dalam bekerja lillahi ta'ala. Untuk soal pahala kita pasrahkan kepada Allah. Dengan cara masing-masing orang tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di malamnya pun juga banyak ibadah yang dilakukan. Yang pertama contohnya seperti membaca tadarus Al-Quran setiap malam. Ada juga sholat tarawih setiap malam, yang banyaknya itu bermacam-macam rakaat. Ada yang pakai 8 rakaat, ada yang pakai 20 rakaat, terserah, yang penting memiliki sebuah dasar dalam melaksanakannya. Semua yang kita lakukan yakni hanya untuk Allah di bulan Ramadan tersebut, yang mana bulan Ramadan penuh dengan hikmah. Di ayat selanjutnya ada yang namanya ayyamam ma'dudat. Ada Ramadan itu adalah hari-hari yang ditentukan. Ayyamam ma'dudat, yang berbilangan. Jadi tak pas 1 tahun full kita berpuasa, namun hanya ada 1 bulan. Di bulan Ramadan pun juga ada yang namanya hari-hari spesial. Mengapa hari spesial? Dikarenakan bulan Ramadan tersebut diturunkanlah Al-Quran yang dikutip dalam firman Allah dalam Al-Quran ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an, sehingga kita banyak di bulan Ramadan melaksanakan yang namanya tasyakuran nuzulul Qur'an. Banyak sekali hal-hal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada fenomena yang ganjal, yakni contohnya seperti sholat tarawih, yang mana sholat tarawih dimulai dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, biasanya selalu mengalami kemajuan. Kemajuannya yakni biasanya makmum full sampai di belakang, tambah maju, tambah habis. Lah, itu fenomena yang terjadi yang mana harus kita fikirkan sehingga kita tidak seperti itu. Tetap di bulan Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai akhir ibadah kita selalu konsisten. Dengan kekonsistenan tersebut maka kita akan mendapatkan hikmahnya, akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Dari tema kita yaitu ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Apakah kita adalah orang yang memiliki ciri-ciri tersebut? Bisa kita lihat dan bisa kita fikir nanti setelah ini yang akan dipaparkan dalam acara ngasah Ramadan tersebut. Dari syahrul Ramadan tersebut
juga terdapat malam yang begitu istimewa, yakni yang sudah dipaparkan di episode sebelumnya, yakni tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh para ulama kita karena keistimewaannya di dalam Lailatul Qadar tersebut bagaikan 1000 bulan. Subhanallah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan tentunya kita semua berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Para sosmeter sekalian yang lagi berbahagia, beruntung kita apabila kita hidup sampai kepada bulan Ramadan. Tentu setiap umat Islam yang mengetahui tentang Ramadan tersebut selalu berharap dan berharap untuk dapat berjumpa dengan Ramadan. Namun bulan Ramadan tersebut tak semua orang bisa mendapatkannya. Tak semua orang bisa mendapatkan bulan Ramadan tersebut. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan bulan Ramadan tersebut. Ketika sudah bulan Ramadan tersebut didapatkan, maka subhanallah, orang itu sangat beruntung. Kita sampai kepada ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Seperti apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan? Ramadan itu dimulai dari tanggal 1. Kita sudah dilatih. Dari mulai tanggal 1 kita sudah dilatih untuk sholat malam. Setelah Isya ada yang namanya tarawih. Tarawih tersebut dilaksanakan setiap hari. Setiap hari kita lakukan tarawih. Malamnya sebelum subuh kita sudah bangun. Oleh Allah kita dilatih. Sebelum subuh kita bangun. Padahal sebelum Ramadan apa yang biasa kita lakukan? Sebelum subuh gak bangun. Ada kalanya subuhnya aja gak bangun, apalagi sebelum subuh. Ada yang bangun subuh, ada yang bangun sebelum subuh. Namun apa yang mereka lakukan bukan ibadah. Hanya pergi ke toilet, setelah itu kembali lagi ke tempat tidur. Walaupun sudah ada anjuran, sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat tahajud, namun kita tidak lakukan. Terus kita dilatih di dalam bulan Ramadan tersebut oleh Allah. Latihannya bagaimana? Satu hari full kita tidak makan. Dilatih untuk menahan nafsu. Kalau puasanya orang awam kan cuman menahan makan dan minum. Hawa nafsunya cuman makan dan minum. Tapi melototin kemana dan kemananya kadang belum hilang. Ada juga masih hanya menahan lapar dan haus. Tapi gosip-gosip masih berlanjut. Puasanya awam. Dengan demikian puasa tersebut ditahan menahan hawa nafsu. Tidak apa-apalah pertama kali seperti itu. Namun harus meningkat. Tidak selalu ada di level 1. Harus meningkat kepada level 2. Level 1-nya cuma menahan lapar dan haus. Level keduanya meningkatlah. Gosip ditiadakan.
Setelah gosip ditiadakan, mata melihat ke sana kemari ditiadakan. Apa yang terjadi di Nusantara kita? Ada yang namanya puasa, menahan lapar dan haus, tidur seharian. Setelah itu hampir maghrib mereka jalan-jalan ngabuburit katanya. Pada saat itu ada yang namanya nafsu sudah mulai tak terkendali. Melihat ke sana, melihat ke sini, ada salah sedikit gosip. Jadi di bulan Ramadan kita selalu dilatih. Latihan yang pertama menahan nafsu makan dan nafsu minum. Lanjutkan bukan hanya di level ke-1, level keduanya. Hilangkan gosipnya. Hilangkan pandangan yang tidak bermanfaat. Perbanyak baca Al-Quran dan juga perbanyak berzikir kepada Allah. Di malamnya pun juga kita diberi sebuah latihan, yaitu sholat. Seperti halnya yang tadi, sholat tahajud, latihan setiap malam. Bangunnya sebelum Isya, latihan lagi. Ada yang cuman sahur, tapi ada juga yang sholat tahajud. Ada yang cuman sahur pertama kali, latihan. Tapi ditingkatkan sekali lagi, sholat tahajud. Setelah sahur atau sebelum sahur, sholat tahajud. Baru setelah itu, jangan tidur kembali. Kadang ada aja yang tidur. Ketika sudah tidur sebelum subuh, maka hilang subuhnya. Itu yang harus kita benahi. Sehingga kita di bulan Ramadan tersebut betul-betul penuh dengan ibadah. Setelah bulan Ramadan selesai, nah kita akan kedatangan yang namanya bulan baru. Akhir bulan Ramadan datanglah Idul Fitri kepada kita. Alhamdulillah, insya Allah besok kita sudah Idul Fitri. Selamat Idul Fitri kepada para sosmeter seluruh dunia, yang mana semoga kita mendapatkan Ramadan tersebut. Kembali lagi ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Setelah kita melaksanakan haliyah setiap harinya di bulan Ramadan, ada yang namanya sahur, sebelum sahur tahajud, ada yang namanya tarawih dan lain sebagainya, tadarus. Setelah Ramadan orang itu tidak kembali kepada semula sebelum Ramadan, tapi mereka melanjutkan aktivitas yang biasa dia kerjakan. Contoh, sholat malam, tarawihnya diganti dengan tahajud. Subhanallah. Sedangkan apa yang kita rasakan sebelum Ramadan ini, kuatkah kita sholat sebanyak 20 rakaat tiap selesai Isya? Jawabannya enggak. Kadang sebelum Isya sholat qabliyah ba'diyah aja enggak dilakukan, enggak dikerjakan. Apalagi sholat tahajud sampai 8 rakaat. Sholat malam sampai 11 rakaat. Nah, ketika kita sudah bisa berpikir ke ranah yang itu, bahwasanya kita itu kuat untuk melaksanakan sholat malam, contohnya ada di bulan Ramadan, dilanjutkan kepada bulan Syawalnya, dilanjutkan selanjutnya kepada bulan-bulan selanjutnya, maka kita sudah memiliki yang namanya ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Ada puasa sunnah Senin Kemis. Biasanya Senin Kemis kita tidak lakukan.
karena sudah penuh latihan di dalam bulan Ramadan 30 hari, tidak ada yang namanya spasi. 30 hari tidak ada yang namanya spasi. Kita laksanakan, kita kuat, apalagi hanya Senin Kemis. Tentu kita bisa melaksanakan. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak melaksanakannya setelah bulan Ramadan ini? Sholat tahajud, tadarus, setelah maghrib, setelah isya, tadarus. Oke lah, di siang harinya kita buat untuk bekerja, karena memang butuh yang namanya asupan dana untuk keluarga. Namun asupan untuk kita sendiri tentang ibadah kepada Allah, mari kita tingkatkan. Ambil hikmah dari bulan Ramadan tersebut agar kita mendapatkan Ramadan tersebut. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan Ramadan. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan ialah orang yang tetap istiqomah dalam melaksanakan haliyahnya di bulan Ramadan tentang ibadahnya. Sholat malam dilaksanakan, puasa Senin Kemis lah dilaksanakan, dan berbagai ibadah yang sudah istiqomah kita laksanakan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan di ngasah Ramadan ini, yang semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa bersama-sama, yang semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal unsub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah.